Pemirsa, komitmen menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Harkamtibmas sekaligus memastikan pembangunan berjalan sesuai aturan terus diperkuat melalui kolaborasi antara aparat kepolisian dan lembaga legislatif di Bali. Sinergi tersebut diwujudkan melalui silaturahmi antara Subdirektorat 1 Direktorat Intelijen Keamanan Ditintelkam Polda Bali dan Panitia Khusus Tata Ruang Aset Daerah dan Perizinan atau Pansus TRAP DPRD Provinsi Bali di Renon, Denpasar, Senin 8 Juni 2026. Pertemuan yang mengusung tema membangun sinergitas dan komunikasi strategis demi terpeliharanya Harkamtibmas yang kondusif di Provinsi Bali itu menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi dalam mengawal tata kelola pembangunan di Bali agar tetap sejalan dengan regulasi serta tidak menimbulkan dampak terhadap stabilitas keamanan daerah. Kegiatan tersebut dihadiri Direktur Intelkam Polda Bali, Kombes Pol Andi Ervin, bersama jajaran Subdit 1 Ditintelkam Polda Bali. Dari unsur legislatif, hadir Ketua Pansus TRAP DPRD Bali Imade Suparte, Wakil Ketua Pansus Gede Harja Astawa, anggota Pansus Nyoman Oke Antara, Wayan Bawe, Zulfikar Wijaya, serta tenaga ahli Pansus TRAP DPRD Bali. Ketua Pansus TRAP DPRD Bali Imade Suparte menegaskan pentingnya membangun komunikasi yang kuat antara DPRD Bali dan Polda Bali sebagai langkah strategis untuk menjaga Bali tetap aman, nyaman, dan berkembang sesuai koridor hukum. Menurutnya DPRD dan kepolisian memiliki tanggung jawab yang sama dalam mengawal penataan ruang, pengelolaan aset daerah, serta sistem perizinan agar berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia menilai regulasi mengenai tata ruang di Bali sebenarnya sudah cukup jelas, termasuk pengaturan terhadap kawasan yang tidak boleh dijadikan lokasi pembangunan seperti kawasan tebing, jurang, sempadan pantai, dan sempadan sungai. Karena itu tantangan utama saat ini terletak pada konsistensi penerapan aturan guna mencegah pelanggaran tata ruang maupun alih fungsi lahan yang dapat mengancam keberlanjutan lingkungan Bali. Luar biasa ini beliau, ya sudah secara keluargaan tadi ya, ringan-ringan aja, saling kenal, sudah gitu bagaimana kita bisa menjaga Bali ke depan. Itu saja, bagaimana tata ruangnya. Kan sama ini punya kewajiban, asetnya gimana, perizinannya gimana, kan ada kalau urusan sesuai kewenangan undang-undang ya dari beliau, kami dari daerah-daerahnya bersama, ya saya kira itu saja. Sementara itu, Direktur Intelkam Polda Bali, Kombes Pol Andi Ervin, menyampaikan bahwa kegiatan silaturahmi tersebut merupakan bagian dari upaya mempererat hubungan kelembagaan antara Polda Bali dan DPRD Bali, khususnya Pansus TRAP, dalam menjaga situasi keamanan daerah tetap kondusif. Ditintelkam Polda Bali lanjutnya akan terus bersinergi dengan Pansus TRAP dalam melakukan pengawasan terhadap persoalan tata ruang, aset daerah, maupun perizinan yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah Provinsi Bali. Andi Ervin juga menekankan bahwa Bali sebagai destinasi wisata dunia sangat bergantung pada stabilitas keamanan. Dengan jumlah kunjungan wisatawan yang mencapai sekitar 19.000 orang per hari, diperlukan koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah, kepolisian, dan instansi terkait untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan termasuk kejahatan lintas negara. Dalam mendukung pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing, Polda Bali telah mengembangkan aplikasi Cakrawasi yang melibatkan hotel, villa, dan biro perjalanan untuk melaporkan kedatangan wisatawan asing secara cepat. Sistem tersebut diharapkan dapat memperkuat deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan sekaligus memudahkan proses pemantauan. Melalui forum silaturahmi tersebut, Polda Bali dan Pansus TRAP DPRD Bali sepakat memperkuat koordinasi, komunikasi, serta kolaborasi dalam mengawasi penataan ruang, pengelolaan aset daerah, dan sistem perizinan. Langkah ini diharapkan mampu mewujudkan pembangunan yang tertib dan berkelanjutan, sekaligus menjaga Bali tetap aman, nyaman, dan kondusif sebagai destinasi wisata kelas dunia, serta rumah bagi masyarakat Bali. Yana, Bali TV.